Intermediate Data Management Master and Doctoral Program. Perkenalkan, nama saya Y Septiono dari Departemen Biostatistik dan Ilmu Kependudukan. Tapi saya biasanya dipanggilnya Wawai, WAWAY. Dan untuk kelas manajemen data ini sebenarnya kalau untuk S2 wajib fakultas dan harus sudah mengambil biostatistik intermediate dulu sebelum mengambil manajemen data ini. Dan juga ini juga menjadi prasyarat untuk mata kuliah berikutnya, metode penelitian. Nah, untuk kelas manajemen data ini, jadi capaiannya diharapkan mahasiswa itu mampu memahami, menganalisis, dan juga melakukan gitu ya, analisis data, manajemen data, juga untuk melakukan univariat, bivariat, multivariable analisis dengan statistical software atau software statistik. Tapi biasanya kalau di kelas ini yang kita pakai itu dua selalu gitu ya. Satu SPSS, satu lagi R. Jadi biasanya selalu dua tuh berdampingan. Jadi nggak hanya terpaku sama satu software. Karena apa? Karena untuk SPSS itu biasanya license berbayar. Dan untuk R itu open source gratis. Jadi biasanya kita arahkan sekarang untuk yang bebas gitu ya, untuk yang open source. Karena tadi kalau dalam penelitian penggunaan software yang berlicense tapi ternyata kita nggak membelinya secara legal itu agak kurang ya, ya nggak sesuai normal lah gitu kira-kira ya. Makanya mulai dari manajemen data ini selalu diarahkan menggunakan yang open source atau yang kita nggak perlu beli license karena license kan juga mahal gitu ya. Dan SKS-nya ini sebanyak 2 SKS atau 2 credit hours gitu ya. Metodenya biasa pengajaran, lalu ada praktikum, selalu ada praktikum setelah menyampaikan materi, lalu nanti biasanya praktikum, tapi biasanya praktiknya individu. Juga ada beberapa individu tugas individu dan juga tugas kelompok. Evaluasinya dilihat dari yang pertama adalah tugas. Jadi bobot tugasnya itu sebanyak 20% dari tugas-tugas yang dikerjakan. Lalu ada midterm exam. Midterm exam ini UTS dikerjakan secara individu, porsinya 40%. Lalu final exam sebesar 40% itu adalah dikerjakan secara kelompok. Jadi nanti ada group assignment. Nah, group assignment yang dibuat dari awal sampai akhir itu yang akan jadi grup final exam juga. Dan final exam ini yang akan dilakukan secara kelompok. Untuk topiknya ini, jadi topik setiap sesi dimulai dari satu pertemuan pertama sampai jadi kita ada 16 pertemuan gitu ya. Pertemuan pertama konsep dasar statistik dan manajemen data, lalu juga gimana sih mengembangkan kuesioner, lalu juga mobile data collection, lalu juga bagaimana data entry. Sebenarnya kalau udah mobile data collection sebenarnya kita nggak terlalu perlu gitu entry data. Cuman biasanya ada beberapa, ya kalau di Indonesia misalkan survei-survei kan masih banyak yang paper based. Gimana sih cara entry data yang paling minim gitu ya, minim human error, karena kalau proses entry data human error itu banyak nih. Setelah entry, bagaimana manajemen data, dan manajemen data ini biasanya panjang nih prosesnya. Jadi ada 2 sesi untuk manajemen data sendiri. Lalu ada penanganan, gimana sih kalau datanya itu missing atau datanya kosong gitu ya. Jadi apa yang perlu kita lakukan, dan juga uji validitas dan reliabilitas. Minggu ke-8 UTS. Setelah UTS baru kita akan banyak praktikum nih, terutama software statistik R gitu ya. Karena kan R ini kebanyakan coding gitu ya. Lalu analisis univariat, bivariat, analisis bivariat 2. Jadi apa aja analisis bivariat dan gimana caranya gitu ya di R terutama. Lalu analisis multivariable dari regresi linear, logistik, lalu Cox regression, lalu analisis multilevel ya. Jadi gimana melakukan analisis multilevel dengan data-data yang hierarki gitu ya, clustering. Lalu yang terakhir UAS yang seperti tadi dibilang bahwa ini dalam bentuk tugas kelompok. Semua materi ini sebenarnya ada di emas gitu ya. Udah disiapkan dari topik 1 sampai topik 16 termasuk tugas-tugasnya. Termasuk tugas untuk masing-masing kelompok. Tiap kelompok itu akan punya tugas yang beda-beda. Juga dengan materi asinkronus. Beberapa sesi ada materi asinkronus, juga ada sesi tentang pengenalan R dan lain sebagainya. Yang ini semua bisa di-download di emas. Termasuk dengan ujian. Ujian akhir grup juga ada di emas. Sebelum lanjut, mungkin ada yang pernah pakai R Studio atau mungkin SPSS atau Stata atau SAS. Belum ada juga nih kayaknya Pernah, sama tapi Stata udah nih. lama, Pak. Jadi udah lupa. Udah lupa gitu ya.
Kita nggak pakai Stata sih di sini karena Tata Stata, pernah, Pak. ya Stata ini sebenarnya juga enak gitu ya codingnya. Cuman dia license-nya nggak mahal ya, tapi kita juga masih pakai SPSS. Cuman diminimalisir karena kita akan banyak pakai RStudio. Di sini ada yang pernah pakai RStudio mungkin? Iya, Pak, kebetulan pakai. Oh, pernah pakai gitu ya. Ya, tapi ini kalau ada yang pernah pakai sebenarnya enak nih ya. Jadi teman-teman yang pernah pakai itu bisa saling bantu sebenarnya. Nah, sekarang masuk ke sesi pertama. Jadi, untuk sesi pertama ini kita hanya mengenalkan gitu ya, konsep dari statistik dan data manajemen. Nah, jadi hari ini hanya sebenarnya pengenalan ringkas aja, introduction, hanya recall, teman-teman kan pasti udah pernah melakukan analisis statistik gitu ya. Dulu ngelakuinnya gimana sih gitu ya, step-stepnya yang pernah diingat, apa sih statistik gitu ya. Terus konsep data manajemen dan analisis itu seperti apa gitu ya. Kita kalau bikin penelitian ini sih sebenarnya lebih ke the whole research kali ya, the whole study. Kita mau bikin penelitian terutama yang data primer nih, terutama data primer. Kita kan mau sampling, dan sampling itu prosesnya pun juga banyak. Kita mau apakah penelitian ini mau representatif gitu ya, representatifnya di level mana gitu ya. Dan itu perlu ada perhitungan seleksi dan lain sebagainya, ada apa namanya langkah-langkahnya gitu ya untuk dipenuhin gitu ya. Tapi misalkan kalau ingin eksperimen gitu ya. Eksperimen kan agak susah kalau untuk representatif gitu ya. Eksperimen pun kita perlu kriteria tertentu gitu ya untuk samplingnya. Nah, dari pemilihan sampling ini siapa sih yang mau jadi apa namanya ya, partisipan penelitian gitu ya. Kita pun juga harus punya namanya instrumen gitu ya. Instrumen ini yang akan menjawab studi kita, menjawab, melihat, mengeksplorasi gitu ya. Di instrumen ini setiap pertanyaan yang akan mewakili variabel apa aja sih yang mau dicari gitu ya. Tapi variabel-variabel itu pun harus ada definisi operasionalnya. Misalkan variabel A, saya mau ngukur umur nih, gitu ya. Pertanyaannya tuh bisa banyak. Satu, berapa umur kamu saat ini? Bisa, gitu ya. Atau bisa juga lewat tanggal lahir kamu berapa, gitu ya. Nah itu banyak. Jadi satu variabel tuh bisa di apa namanya, di explore lewat banyak pertanyaan. Lalu gimana konsep data collection? Ini mau dikumpulkan dengan cara apa nih? Interview kah atau observasi kah? Atau misalkan instrumen yang udah dibikin mau ditulis atau apa ya, diisi oleh partisipan sendiri gitu ya. Biasanya PR nih kalau partisipan isi sendiri. Kenapa? Karena biasanya bahasa yang digunakan tuh harus semudah-mudahnya dimengerti oleh partisipan. Kalau misalkan partisipan, karena setiap orang punya persepsi yang beda-beda gitu ya atas suatu kalimat atau sesuatu gitu ya. Kalau misalkan beda ya nanti nggak valid dong. Yang diukur takutnya beda gitu ya. Itu. Lalu setelah data dikumpulkan, diproses, ditransformasi dan dianalisis gitu ya. Kalau diproses itu maksudnya hasil yang di entry kira-kira berapa sih yang missing gitu ya. Hingga akhirnya dataset akhir ini yang dipakai untuk analisis. Setelah dataset akhir dipakai untuk analisis, kira-kira ada yang mau ditransformasi nggak? Transformasi itu maksudnya dari numerik dijadiin grup atau diolah dari sekian pertanyaan mau dijadiin satu variabel aja, scoring dan lain sebagainya. Lalu data analisis, mau pakai metode yang analisis seperti apa gitu ya. Data presentation maksudnya penyajian data mau lewat. Jadi kan kalau sekarang tuh tabel itu nggak melulu jadi favorit gitu ya. Bisa banyak metode gitu ya. Spasial boleh, atau bar chart, line chart dan lain sebagainya gitu ya. Mana yang paling memudahkan sih? Biasanya sih kalau apa namanya ngasih masukan ke teman-teman mahasiswa gitu ya. Penyajian data itu POV-nya jangan POV peneliti, tapi POV atau point of view dari orang yang akan baca. Orang yang akan baca paham nggak gitu ya. Kalau misalkan orang yang baca nggak paham, nanti message-nya nggak sampai jadinya. Nah itu, jadi data presentation semudah mungkin orang kalau ngelihat sekali itu langsung dapat. Tapi emang challenge biasanya di data presentation. Lalu yang terakhir interpretation. Jadi interpretasinya gimana sih dari hasil hasil analisis tersebut? Oh, grup A ini bar chartnya lebih gede dibanding yang lain gitu ya. Artinya apa gitu ya? Oh, ini out ratio-nya di bawah satu gitu ya. Artinya apa gitu ya. Nah, ini yang diinterpretasikan. Lalu yang terakhir conclusion. Ini juga tips sebenarnya nih kalau menulis conclusion nih. Biasanya kalau apa banyak
yang nulis conclusion tuh kemana-mana gitu ya. Sebenarnya gampang kalau nulis conclusion. Conclusion itu teman-teman hanya fokus di tujuan penelitian sama implikasi. Udah dua itu aja. Penelitian ini menemukan bahwa bla 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 bla. Selesai. Implikasinya apa gitu ya. Implikasinya maka bla 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 bla. Kira-kira gitu. Nah, ini juga kita masih ngomongin variabel ini namanya juga masih introduction gitu ya. Kategorikal, numerical, kayak kategorikal kita tahu lah ya. Ada grouping kategori. Grup A, grup B, grup C gitu ya. Numerical tadi ya yang mewakili angka-angka dari kuantitatif. Ada angka desimal, angka bilangan bulat dan lain sebagainya gitu ya. Atau data continue biasanya kalau kita bilang 1 2 3 4 1,5 0,1 minus pun juga itu numerik. Tapi kalau misalkan kategorikal itu ada namanya nominal, ordinal. Nominal yang perlu diingat itu nggak ada urutan atau nggak ada ranking gitu ya, nggak ada ranking. Jadi dianggap satu sama lain tuh sama, setara gitu ya. Beda sama ordinal. Kalau ordinal tuh ada urutan. Mana yang lebih baik dari yang lain. Kalau interval, jadi dia nilai nolnya itu bukan nol yang kosong. Jadi dia 0 itu bukan artinya kosong kalau interval. 0 itu bernilai gitu ya. Beda sama rasio. Kalau rasio 0 itu kosong. Mungkin saya mau nanya kali ini ya, ke semuanya di sini nih ya. Contoh nominal nih kira-kira apa nih contoh nominal? Gampang banget sih biasanya kalau nominal gitu ya. Nominal kan nggak ada mana yang lebih baik dari yang lain sebenarnya. Laki-laki, perempuan, Iya betul, jenis laki-laki kelamin. perempuan kan nggak ada ya. Laki-laki lebih baik dari perempuan kan enggak gitu ya. Enggak kan gitu ya. Jenis kelamin apalagi suku kira-kira masuk gak? Suku ya masuk. Agama juga ya, Pak. Agama betul kan nggak mungkin ya agama A lebih baik dari agama yang B kan enggak gitu ya, itu pasti selalu nominal. Jadi teman-teman hati-hati ya untuk bilang mana nominal mana ordinal. Tapi kalau ordinal tuh kayak gimana? Pendidikan Pendidikan, Pak. Pendidikan. sama. Sama. Tas. Tas. Pendidikan paling gampang betul ya. Selain pendidikan apa lagi? Ayo. Kalau pekerjaan tuh nominal ya, Pak. Pekerjaan itu betul nominal karena kita nggak bisa bilang pekerjaan A lebih baik dari pekerjaan B, kecuali socio-economic status itu baru kita bisa bilang gitu ya, itu ordinal ya. Jawaban itu socio-economic status langsung dapat gitu ya, pendidikan, socio-economic status, banyak lah gitu ya. Interval nih kira-kira apa nih? Suhu, Pak. Suhu. Ya, Kenapa suhu? suhu. Ayo, kenapa suhu? Karena nilai nolnya ada artinya, Pak. Betul ya. Jadi nilai nolnya itu bukan berarti kosong, tapi bukan berarti temperatur nol, temperaturnya kosong. Beda sama rasio gitu. Kalau rasio apa nih contohnya nih? Berat badan, tinggi badan. Iya betul, berat badan, tinggi badan gitu ya. Kalau berat badannya nol, bisa nggak? Ya nggak ada apa-apa dong, nggak ada Nggak masa kan, bisa. maksudnya gitu ya. Jadi kira-kira gitu. Nah ini, Kalau pengetahuan, Pak, pengetahuan, ya kira-kira apa nih? Pengetahuan dalam bentuk apa dulu? scoring, Dalam bentuk interval scoring. ya, Pak. Kalau pengetahuannya nol berarti gimana tuh? Nilainya 0. Berarti dia nggak tahu kan? Berarti itu maksudnya interval atau Iya, rasio? rasio ya. Rasio, betul. Pengetahuan nol artinya dia nggak punya pengetahuan dong, kan gitu. Ini ya contoh-contoh apa namanya skala di variabel nominal, gender, ras. Kalau di ordinal tadi ya ranking, pokoknya di mana ada ranking di situ ordinal. Atau ini level of satisfaction, jadi tingkat kepuasan. Bagaimana kepuasan Anda gitu ya dari level sekian sampai level sekian. Nah itu kan biasanya Likert scale tuh. Kalau ngomongin ordinal pasti selalu Likert scale biasanya. Interval tadi 0 itu bukan kosong, tapi 0 itu masih ada meaningnya gitu ya. Kalau rasio beda, 0 itu artinya kosong. Itu kira-kira. Nah ini misalkan contoh nih ya, verifying the accuracy of entered data. Education, ada yang salah nggak nih kira-kira ini? Level of education yang nggak
did not complete elementary school, completed elementary school, tiba-tiba ada 10 sama 30. Ini kira-kira apa kesalahannya nih kalau kayak gini? Kok 10? Kok 30 gitu ya? Human error. Percaya nggak kalau ini human error? Hmm. Mungkin umur siswanya masuk ya, Pak. Masa 30 ya? Bisa jadi pakai C gitu misalnya. Ini biasanya terjadi human error nih. Tadi saya udah kasih tahu jawabannya. Biasanya kan kalau keyboard itu kan ada yang 1, 2, 3, yang sebelah kanan gitu. Keyboard kasir saya bilang gitu ya. Mungkin dia maksudnya 1 mau completed elementary school. Pencet 0 gitu ya. Enter. Terus 3 juga maksudnya mau jawaban yang lain, pencet 0. Nah ini sering terjadi nih. Biasanya perlu dicek siapa sih yang jawabannya 10. Biasanya kalau udah gini agak PR nih. Tapi untung ini cuma 2 sama 5 orang gitu ya. Kalau 20, 50 orang itu cukup PR. Nah ini. Jadi itu ya. Ini biasanya terjadi kalau di input data gitu ya, 10, 30. Tapi kalau online survei biasanya lebih aman. Jadi 10, 30. Dicek. Ini beneran jawabannya 10 gitu ya. Kalau kita hapus boleh nggak? Sebaiknya sih data jangan sampai ada yang dihapus terlebih dahulu gitu ya. Tetap aja dipakai gitu ya. Nah ini juga nih, checking the consistency of entered data. Jadi yang salah apa? Smoking status ada 563, 35,2%. Yang enggak gitu ya. Tapi yang merokok ada 1037. Ketika ditanya berapa merokok per hari gitu ya. Yang jawab itu ada yang enggak merokok, yang never smoke hanya 447 gitu ya. Ada lebih dari 100 nih ya, lebih dari 116 ya, 116 kalau nggak salah. Itu menjawab, loh kok nggak konsisten sih? Dia jawabnya enggak, tapi ditanya smoking intensity jawabnya ini ada gitu ya. Nah ini ada yang nggak konsisten nih, jadi perlu hati-hati, perlu kita cek gitu ya. Tadi betul, jadi mau untuk mana yang dipakai ya nanti dilihat gitu, kira-kira pertanyaan yang mana sih yang bisa kita pakai gitu ya untuk ngelihat konsistensi dari pertanyaan gitu ya, untuk dari jawaban si respon dari si partisipan, si responden. Lalu juga ini verifying the accuracy, jadi umur gitu ya, umur sama jumlah anak gitu ya. Umur sekian jumlah anak 0 ada berapa, umur sekian jumlah anak 1 ada berapa, umur sekian jumlah anak 2 ada berapa. Ini yang salah apa nih kira-kira? Umur 25 jumlah anak 1 gitu ya. Jumlah anak 4 ada 1 orang, salah nggak? Ya bisa aja kan gitu ya. Yang perlu dilihat ini, percaya nggak sih kita gitu ya, umurnya 15 tapi jumlah anaknya 10, ada 2 orang. Kan nggak mungkin gitu ya. Jadi dia setahun kembar 5 gitu misalkan ya, kan agak impossible sih. Masih umur 15 tapi anaknya udah 10 gitu. Nah ini jadi datanya jadi nggak akurat gitu ya, perlu dicek lagi gitu ya, perlu cek ke si partisipan atau yang entry sebenarnya. Ini kamu salah entry atau enggak gitu ya, atau ke partisipan, ibu beneran bu anaknya 10 gitu. Nah itu kira-kira data transformasi gitu ya, tadi juga dari numerik ke kategori gitu ya, teman-teman pasti juga pada bisa semua gitu ya. Atau dari karakter ini biasanya ada kuesioner yang bikin pertanyaan terbuka gitu ya. Misalkan lainnya gitu ya, nah itu mau diapain tuh, mau kita dari pertanyaan terbuka itu bikin kategori kah, atau mau diolah seperti apa gitu, atau dari numerik ke numerik lainnya, perkalian, pembagian gitu ya. Biasanya ini ya data-data pendapatan per kapita gitu ya, jumlah PDRB dibagi jumlah penduduk gitu ya, dapat per kapita dan lain sebagainya. Lalu analisis gitu ya, analisis mau deskriptif aja atau sampai multivariabel gitu ya, mau dengan cara seperti apa gitu ya, banyak. Jadi saya sih biasanya selalu menyarankan kalau analisis tuh pakai yang atraktif sih sebenarnya gitu ya, biar menarik aja, biar orang jadi lebih gampang lihat kandidat A kira-kira chance-nya 24% gitu ya, kandidat B 57% dan sebagainya. Pakai gambar-gambar gitu pun juga nggak salah gitu ya. Dengan yang simple misalkan pie chart atau line chart dan lain sebagainya, atau analisis yang kompleks nanti gimana nih
multivariabel gitu ya. Multivariabel biasanya agak challenge karena biasanya tabelnya agak panjang, tapi penting nggak sih gitu semua informasi ditampilin, kira-kira gitu. Lalu juga misalkan dengan apa skala-skala variabel umur dengan data numerik gitu ya, atau data kategori, kita mau pakai analisis yang kayak gimana sih gitu, apa aja yang perlu ditampilin. Misalkan kalau datanya numerik mean sama standar deviasi gitu, pasti tuh dua gitu ya yang harus ada. Tapi kalau data kategori total itu maksudnya jumlah partisipan atau sampel, lalu persentasenya gimana gitu ya untuk variabel yang mau dicari, lalu bivariatnya dengan statistik apa, lalu multivariabelnya dengan mau metode yang kayak gimana gitu ya. Nah ini juga nanti jadi pertimbangan untuk analisis. Tapi biasanya juga kita kalau mau bikin instrumen perlu ada namanya codebook gitu ya. Ini penting nih karena satu codebook itu bisa dipakai orang lain yang mau pakai data kita. Jadi tahu oh variabel ini dari pertanyaan yang ini gitu ya. Responnya adalah A B C D gitu. Ini biasanya kalau kita mau pakai data Riskus Das, Risvaskus, data-data sekunder gitu ya. Cara paling gampang ya kita lihat buku kodenya dulu. Variabel apa yang mau diambil, pertanyaannya kayak gimana, responnya apa gitu ya. Baru ntar oh saya butuh variabel nomor sekian, nomor sekian, nomor sekian. Itu lebih memudahkan gitu untuk orang lain meminjam data kita. Data presentasi tadi udah apa mau metode yang tabel. Tapi ini juga biasanya challenge buat ini teman-teman ya, apalagi kalau mau nulis artikel nih ya, penyajian data. Satu, jangan kebanyakan tabel, grafik dan lain sebagainya. Semakin sedikit tabel itu semakin baik. Disatuin antara univariat, bivariat dan multivariabel gitu ya. Boleh nggak sih? Justru boleh gitu ya. Semakin sedikit jumlah tabel itu semakin baik gitu ya. Berarti itu ya teman-teman bisa gitu ya mengcapture hasil semuanya jadi lebih simple gitu. Terus juga kalau bisa jangan berulang. Betul, contohnya biasanya yang selalu berulang ketemu yang selalu ketemu tulis selalu berulang sudah pakai p-value tapi masih juga pakai confidence interval gitu ya. Itu redundant. Kenapa redundant? Karena signifikan itu bisa dilihat dari confidence interval gitu ya. Dan biasanya itu lebih favorable. Karena apa? Satu, kita bisa ngelihat magnitude-nya dengan rentang berapa, dan signifikansi pun juga bisa kelihatan dari situ gitu. Kalau pakai p-value, magnitude-nya tuh nggak kelihatan gitu ya. Itu juga. Terus jangan pernah pakai output dari software statistik, copy paste. Itu jangan gitu ya. Lalu biasanya highlight aja yang dibahas itu yang penting. Maksudnya yang oh ini kok hasilnya begini gitu ya, yang bar ini lebih gede dibanding yang lain, nah itu dibahas tuh kenapa. Tapi yang pasti kita harus jangan beyond dari riset, dari pertanyaan penelitian, karena itu pakem yang mau dicari apa sih gitu. Nah ini kira-kira. Tapi biasanya dari semua itu dari hasil-hasil itu nanti teman-teman akan, terutama untuk yang nulis artikel nih ya, apa sih yang bisa didapat dari hasil gitu ya. Kira-kira hasil studi lain ngomonginnya apa gitu ya. Kontras kah, sama kah gitu ya. Kalau kontras dibahasnya dari sisi mana nih? Mungkin dari sisi metodologinya atau dari sisi samplingnya yang mungkin beda gitu ya, dan lain sebagainya. Lalu implikasinya kira-kira gimana dengan hasil seperti ini. Sama sekali lagi konklusi itu teman-teman harus tetap nggak keluar dari pertanyaan penelitian. Sama nanti dibahas kira-kira future implication-nya apa aja nih kira-kira. Nah itu. Wah, oke. Mungkin ada yang mau nanya dulu mungkin terkait data management sebelum bertanya yang lain ini. Tanya Pak, Boleh monggo. kadang kan kita membuat data itu dari numerik ke kategorik ya, Ya. dengan menggunakan cut off tertentu gitu. Nah, eh sebenarnya ada nggak sih rambu-rambu atau aturan cut off yang paling baik atau paling pertama kita pakai itu seperti apa gitu? Apakah kalau yang rata-rata kan bisa kalau di mahasiswa skripsi gitu ya, mereka menggunakan sana dulu, menggunakan min median ya. Jadi kalau
Nah, itu gimana tuh, Pak? Eh, Maksudnya atau sebaiknya menggunakan cut off yang lain. Nah, itu pertama. Yang kedua, kadang-kadang misalnya eh, kalau misalnya nggak signifikan nih gitu ya, pakai cut off min median misalnya atau pakai cut off tertentu, duh, diganti dengan cut off yang lain terus signifikan. Nah, boleh gak sih yang kayak gitu gitu? Oke. Ini pertanyaan Gitu, menarik Pak. nih ya, apalagi yang kedua nih. Tapi ntar saya jelasin. Kalau yang pertama, satu, saya nggak bisa bilang mean, median itu standar yang oke. Kadang ada beberapa variabel itu udah ada pakemnya. Misalkan stres, gitu ya. Kita nggak bisa bilang median itu jadi tolak ukur stres. Mungkin ada yang oke kalau skornya sekian dia baru dianggap stres gitu ya. Pasti ada rujukannya gitu ya. Yang pertama selalu cari dulu rujukan gitu ya. Kalau memang nggak ada, mungkin kita bisa pakai. Saya selalu favorit kalau misalkan grup itu dibagi distribusinya sama. Mau 3 kelompok, mau 4 kelompok, tapi distribusinya sama gitu ya. 3 kelompok kita pakai tertile namanya gitu ya. 4 kelompok yang sama, satu kuartal ya kalau nggak salah ya, kuartil gitu ya. 10 kelompok yang sama pakai desil. Nah itu juga bisa gitu ya. Kenapa? Kalau distribusi kelompok yang sama dianggap adil gitu ya setiap kelompok. Jadi dianggap adil. Itu biasanya lebih mudah kalau untuk secara statistik. Tapi saya biasanya selalu ke pertama dulu. Ini ada nggak sih pakemnya gitu ya untuk cut point? Karena beberapa hal kita nggak bisa pakai median, pakai mean, nggak, kita nggak bisa. Biasanya dari apa expert itu udah kalau misalkan di atas ambang batas ini dari itu kan biasanya penentuan itu udah dari hasil penelitian-penelitian yang banyak gitu ya, yang terdahulu. Di atas ambang batas ini baru dianggap ini gitu ya. Nah, itu tuh biasanya pakai itu dulu gitu ya. Yang kedua baru opsinya biasanya saya selalu nyaranin distribusinya samain aja gitu ya antar kelompok. Misalkan ada 50 apa namanya ya, partisipan. Ya udah 50 bagi 4. Misalkan kalau mau bagi 4 kelompok gitu ya. Atau 50 bagi 3 kalau mau dibagi 3 kelompok yang sama. Biasanya kalau di R sih biasanya bisa gitu ya, hitung manualnya gitu ya. Saya mau dong bagi kategori ini jadi berapa kelompok yang sama gitu ya. Nah, kira-kira gitu. Tapi kalau yang kedua, ini menarik nih. Kita nggak bisa memaksakan hasil untuk apa? Harus signifikan sebenarnya, nggak bisa. Itu udah kecenderungan namanya peneliti punya conflict of interest justru gitu ya. Justru itu bisa jadi temuan. Temuannya bukan temuan yang buruk, maksudnya gini ya, itu temuan. Loh kok ketika datanya di kategori yang beda hasilnya signifikan, berarti datanya itu sensitif. Nah, itu yang harus diceritain. Data ini sensitif loh, ketika saya cut pointnya diganti, justru hasilnya signifikan. Jadi sebenarnya nggak bisa ini untuk di, apa namanya ya, harus treatmentnya beda, gitu, karena datanya sensitif. Nah, kira-kira tuh gitu. Saya sih nggak bilang itu salah gitu ya. Justru itu jadi temuan, bisa jadi cerita. Ini datanya sensitif nih. Ketika cut point-nya diubah, hasilnya kok berubah signifikannya. Biasanya data yang nggak sensitif, cut point-nya diubah, dia nggak beda gitu ya. Itu biasanya yang bagus gitu ya. Tapi kalau datanya sensitif, nah ini kenapa nih datanya nih? Nah, kira-kira tuh gitu. Tapi saya nggak akan pernah membuat menjuruskan pokoknya ini harus signifikan enggak gitu ya. Mau signifikan dan enggak signifikan sebenarnya ada ceritanya. Nah, kira-kira tuh gitu. Gimana? Ada lagi mungkin yang mau tanya? Oke, siap Pak Wawai. Terima kasih. Nggak ada nih. Kalau nggak ada mungkin saya tutup gitu ya. Saya stop share screen dulu gitu ya. Saya tutup dulu, saya record. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop record. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.